Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirvadena Putri, NPM 20510404121, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas A semester 4. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan, ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul Zakat Fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim sebagai santunan kepada orang-orang miskin. Tanda berakhirnya bulan Ramadan sebagai pembersihan dari hal-hal yang mengotori puasa. Kewajiban membayar zakat fitrah bersamaan dengan diisyaratkannya puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, baligh atau belum, kaya atau tidak, dengan ketentuan bahwa ia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk sehari. Zakat fitrah ini dibayarkan maksimal sebelum sholat Idul Fitri. Adapun ketentuan zakat fitrah tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, telah diwajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sah kurma atau gandum atas orang muslim baik budak atau orang biasa, laki-laki dan wanita, anak-anak dan orang dewasa. Beliau memberitahukan membayar zakat fitrah sebelum berangkat ke masjid Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun syarat wajib zakat fitrah, yang pertama, beragama Islam. Setiap orang yang beragama Islam wajib membayar zakat fitrah. Yang kedua, merdeka. Orang yang merdeka dalam artian bukan dari kalangan buak atau hamba saya, wajib membayarkan zakat fitrah. Yang ketiga, mampu atau berkecukupan. Orang yang mampu dan berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari wajib membayarkan zakat fitrah, termasuk untuk orang yang dinafkahinya. Yang keempat, menemui waktu wajib zakat. Waktu membayar wajib zakat fitrah dapat dilakukan di bulan Ramadan, lebih utama di hari terakhir Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Adapun rukun zakat fitrah, yang pertama, rukun merupakan tahapan yang wajib dipenuhi saat menunaikan zakat. Berikut adalah rukun zakat fitrah. Ada niat zakat fitrah. Selanjutnya terdapat muzaki atau orang yang berzakat. Yang ketiga terdapat mustahik atau orang yang menerima zakat. Yang keempat memberikan harta atau makanan pokok yang dizakatkan. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik, baik zakat fitrah ataupun zakat harta, yaitu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhu wa firriqab wa qarimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatam minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf,
yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. 8 golongan yang berhak menerima zakat sesuai ayat tersebut adalah: yang pertama, orang fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Yang kedua, orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Yang ketiga, pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imamnya masih lemah. Yang kelima, memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Yang keenam, orang yang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membiayainya. Adapun orang-orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Yang ketujuh, orang yang berjuang di jalan Allah atau sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara musafirin, ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Dan yang terakhir, orang yang sedang dalam perjalanan, Ibnu Sabil, yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Adapun ketentuan-ketentuan zakat fitrah adalah: yang pertama, besarnya zakat fitrah adalah 1 soh, yaitu 2176 gram atau 2,2 kg beras atau makanan pokok. Dalam prakteknya, jumlah ini digenapkan menjadi 2,5 kg karena untuk kehati-hatian. Hal ini dianggap baik oleh para ulama. Yang kedua, menurut mazhab Hanafi, diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang seharga ukuran itu jika dianggap lebih bermanfaat bagi mustahik. Yang ketiga, waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak awal bulan puasa Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri, maka dianggap sedekah sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya sah. Barang siapa yang mengeluarkan setelah sholat, maka dianggap sedekah sunnah. Hadis riwayat Ibnu Majah ayat 4. Zakat fitrah boleh dikeluarkan langsung kepada mustahik atau dibayarkan melalui amil zakat. Yang kelima, amil atau panitia. Zakat fitrah boleh membagikan zakat kepada mustahik setelah sholat Idul Fitri karena uzur syar'i. Yang keenam, jika terjadi perbedaan hari raya, maka panitia zakat fitrah yang berhari raya terlebih dahulu tidak boleh menerima zakat fitrah setelah mereka mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang ketujuh, panitia zakat fitrah hendaknya mendoakan kepada orang yang membayar zakat agar ibadahnya selama Ramadan diterima dan mendapat pahala. Adapun orang-orang yang tidak boleh menerima zakat ada 2 golongan, yaitu yang pertama, anak cucu keluarga Rasulullah SAW. Yang kedua, sanak famili orang yang berzakat, yaitu bapak, kakek, istri, anak cucu, dan lain-lain. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimatullah, demikianlah ceramah mengenai zakat fitrah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa.
Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.